Hello everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis, dan juga tempat di mana everybody can sing. Everybody can sing. Hello everybody. Oke everybody, pagi ini saya lagi olahraga. Olahraga itu penting buat kesehatan kita, oke? Supaya meningkatkan imun di tubuh kita, jadi kita bisa terhindar dari virus-virus, oke? Hari ini saya mau kasih pelajaran latihan yang bagus untuk vibra, oke? Tapi kayaknya bukan di sini tempatnya yang bagus. Saya harus kembali ke rumah dulu. Saya kembali dulu ya. Oke, Oke everybody, saya udah sampai di sini. Saya akan buat video tentang vibra. Oke, ini dia penjelasannya. Oke everybody, seperti yang saya janjikan, pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan pelajaran kita yang kemarin. Ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana latihan-latihan supaya nafas kita bisa panjang saat nyanyi. Oke, nah hari ini saya akan memberikan 3 macam latihan yang bisa everybody buat agar supaya vibra kalian bisa keluar. Oke, 3 cara bisa kalian lakukan supaya kalian bisa merasakan sensasi dari vibra. Yang kalau kalian lakukan terus, nanti lama-kelamaan Anda sudah tidak perlu melakukan 3 cara ini, vibranya akan keluar secara natural. Oke everybody. Sebelumnya saya ingin jelasin sama seperti video yang pernah saya buat sebelumnya tentang vibra adalah, jadi vibra itu sebenarnya sesuatu yang natural, yang kita miliki, yang harusnya semua kita miliki. Oke, jadi sebenarnya selama ini vibra itu nggak keluar karena kita yang nahan sebenarnya, bukan karena kita nggak punya vibra. Oke, jadi secara naturalnya suara kita kan bergelombang. Waktu nafas kita menggetarkan pita suara itu akan bergetar sehingga timbul bunyi. Nah, bunyinya dalam bentuk gelombang, artinya sebenarnya itu sudah vibra, itu bervibra. Nah selama ini kita yang nahan. Contohnya ya, ini saya tahan. Waktu saya lepasin, cara saya lepasin itu adalah saya buat relax, supaya kalau saya relax saya bisa ngikutin gelombang aslinya itu. Ya, itu saya coba ngikutin dia. Saya kasih contoh yang paling simpel adalah contoh pemain biola. Pemain biola itu, coba kalian perhatikan kalau dia bermain biola. Kalau dia main biola, itu selalu di akhir-akhir frase, itu dia jarinya dia goyang-goyangin. Pada saat dia goyang-goyang, itu timbul vibra. Jadi sebenarnya udah ada vibra. Waktu dia gesek itu sudah ada vibra. Tapi dia tahan dengan jarinya kan. Waktu dia tekan untuk pitchnya. Nah pada saat dia relax, jarinya ini harus relax untuk bisa mengikuti gelombang. Pada saat dia ikuti gelombangnya, baru muncul vibranya. Jadi artinya kalian harus dalam keadaan relax supaya kita bisa ngikutin gelombang vibranya itu. Semoga kalian mengerti. Oke, kita coba 3 latihan yang bisa kita lakukan agar supaya vibra kita bisa kita latih untuk tidak tertahan lagi, bisa keluar. Oke, ini latihan yang pertama. Everybody, kita mulai dengan latihan yang pertama. Ini latihan pertama. Oke, jangan lupa, supaya kita bisa melakukan latihan ini, Anda harus latihan yang kemarin dulu, ya. Latihan supaya nafas kalian panjang. Karena kalau nafas kalian nggak panjang, nggak ada gunanya, nggak akan bisa ya. Contohnya, kita akan bisa lihat tangan saya di perut bagian atas ya. Oke, latihannya yang pertama ini seperti ini. Jadi ini sugesti namanya. Contoh kita menyanyi. Dia flat kan? Saya nggak ada vibranya kan? Sekarang saya munculin vibranya dengan cara ini. Dia. Kalian bisa lihat? Begitu saya goyangin perut bagian atas saya, tapi tidak, jangan goyang.
nanti sakit perutnya. Seadanya aja. Dia ya, vibranya ada. Kenapa sampai itu terjadi? Karena ketegangan yang saya ada di sini itu saya pindahin, ya. Saya pindahin ke sini sehingga pada saat saya goyang-goyang di sini udah jadi nggak tegang lagi. Jadi relax, akhirnya vibranya keluar. Jadi yang pertama yang kalian bisa lakukan seperti ini. Kalau kalian suaranya rendah bisa dia, ya. Memang awalnya tidak akan konsisten, masih banyak yang perlu, tapi nggak apa-apa, dicoba terus, ya. Intinya kalau mau latihan begitu, jangan coba sekali, 100 kali, dicoba terus. Cara yang pertama, oke? Kita masuk ke cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua, kita gunakan tangan kita, ya. Jadi kalian nyanyi, tangannya di depan begini. Kita nyanyi. Saya contoh suara wanita, karena banyak wanita yang protes. Karena jarang saya pakai range mereka. Dia lihat, pada saat saya goyang-goyang, secara tidak sadar kita itu manusia itu kan tipe peniru, ya. Begitu saya goyang, itu kita kayak disugesti untuk ikut goyang dengan dia juga. Makanya suara kita langsung jadi ada vibranya. Dia langsung saya ikutin. Oke? Lihat. Maaf. Lewat. Ya sakreta, nggak apa-apa ya. Lihat, waktu saya goyangin, kalian bisa coba dengan cara yang sama. Kalau suaranya rendah, dia diliatin sambil digoyang. Oke? Bisa? Keren. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua kalian bisa buat. Jangan hanya dicoba sekali. Oke, everybody. Dicoba berulang-ulang. Kalau perlu 100 kali. Sampai betul-betul kalian bisa rasakan. Kalian bisa rasakan benar getarannya itu. Ya, gelombangnya. Ya. Jadi jangan cuma sekali. Dicoba berulang-ulang kali. Oke. Kita masuk ke cara yang ketiga. Oke. Everybody. Itu adalah gerakan dance yang baru saya ciptakan selama masa karantina. Oke? Kita itu harus kreatif pada saat karantina, ya, di rumah saja. Lihat, gerakan saya itu susah banget. Lihat gelombangnya. Oke, everybody. Kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, saya akan butuh teman, saya akan butuh orang. Tapi bayangkan saja karena saya nggak ada teman di sini, jadi saya sendiri aja. Jadi caranya kalian latihannya 2 orang. Oke? Pakai orang untuk menolong kalian. Caranya adalah pada saat kalian nyanyi, contoh kayak yang ketiga ini kita pakai lagu deh. Lagu apa? Kira-kira everybody. Kita coba pakai lagunya Budi Doremi. Oke, yang tolong katakan pada dirinya. Kita coba apa lagu itu. Nah, kita akan tahan di dirinya. Kita akan tahan di situ, ya. Dan kita akan coba cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah teman kalian usahakan di belakang. Jadi teman kalian satu orang di belakang kalian. Terus dia pegang pundak kalian. Pada saat kalian nyanyi, contohnya, tolong katakan pada dirinya. Suruh dia goyang-goyangin badan kalian. Dia sampai badan kalian goyang-goyang beneran. Oke? Kira-kira efeknya seperti ini. Tolong katakan pada dirinya. Lihat? Ada gelombangnya. Begitu saya goyang-goyang. Karena pada saat digoyang badan saya, yang tadinya tegang nih, katakan pada dirinya. Lihat tegangnya. Karena tegang itu vibranya nggak bisa keluar. Seperti penjelasan saya yang pertama tadi. Tapi pada saat digoyang, jadi
nggak apa ya, jadi nggak tegang lagi ininya sampai vibranya keluar. Ya. Asik. Atau kalian bisa goyang sendiri kayaknya. Katakan pada dirinya. Asik. Itu dia caranya. Bisa teman kalian yang goyang-goyang, tapi jangan goyang-goyang. Jangan, nanti kalian sakit. Seadanya aja. Oke, everybody. Gimana? 3 latihan itu dilakukan tiap hari bagi kalian yang masih komen, saya belum bisa fibra, saya belum bisa fibra. Bukan belum bisa fibra namanya, tapi belum bisa melepaskan fibra kalian. Karena kita ada fibra udah pasti. Ya, seperti penjelasan saya yang pertama. Jadi itu 3 cara sugesti yang bisa kita lakukan supaya fibra kita itu bisa keluar akhirnya. Dia bebas. Oke, everybody? Jangan lupa dilatih. Kalian jangan cuma nanya. Bang, ini bagaimana caranya? Tapi kalian nggak mau latihan. Itu nggak ada gunanya. Kalian harus latihan. Harus dilatih, dicoba berulang-ulang kali. Jangan cuma, oke, saya udah tahu, cukup dah. Nggak bisa. Harus dipraktekkan berulang-ulang. Itu kalau kalian mau jadi hebat. Ya. Dan latihannya, banyak yang kirim video ke saya baru sehari. Tolong dikoreksi, Bang. Begitu saya bilang sesuatu, besoknya udah kirim lagi. Kira-kira ini benar atau enggak? Besoknya dikirim lagi. Kira-kira ini benar atau enggak? Come on. Latihan bukan begitu caranya. Paling kurang sebulan lah kamu latih dulu, baru datang lagi. Bang, saya sudah sebulan latihan tiap hari. Kira-kira bagaimana? Gitu. Oke, everybody. Thank you so much. Everybody semua, thank you so much yang terus support channel saya. Thank you so much. Saya selalu doakan supaya kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki. Amin. Bagi yang kurang berkenan dengan channel saya, tidak masalah, bisa pindah ke channel yang lain. Yang pasti saya melakukan ini dengan hati yang tulus. Terima kasih semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau Anda suka, terima kasih. Bye-bye.